Dalam perangnya Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Enggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Pernahkah Anda mendengar tentang Perang 6 Hari yang menggemparkan pada tahun 1967? Hanya dalam waktu 6 hari, Israel berhasil menaklukkan 3 negara Arab sekaligus, Mesir, Yordania, dan Suriah. Dengan kemenangan ini, Israel menguasai wilayah-wilayah penting diantaranya seperti dataran tinggi Golan, Palestina tepi barat, Yerusalem Timur, jalur Gaza, dan semenanjung Sinai. Perang ini seperti permainan cepat dengan taruhan yang sangat besar, yang mengubah peta dan nasib Timur Tengah. Juga membuat nasib warga Palestina semakin tidak jelas. Perang ini juga menjadi titik balik dalam sejarah, karena memiliki dampak jangka panjang yang masih terasa hingga saat ini. Mengapa bangsa Israel tak pernah mengalami kekalahan saat berperang dengan negara-negara Arab? Dari fakta-fakta Alkitab, kita akan menemukan beberapa alasan mengapa bangsa Israel selalu mengalami kemenangan. Janji Tuhan dan berkat-Nya atas Israel. Salah satu hal yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, karena Allah membentengi bangsa ini dari siapapun yang hendak merancangkan kecelakaan atas bangsa Israel. Tuhan membentengi Israel dengan firman-Nya yang berkuasa mengembalikan kutukan para musuh-musuh Israel kepada diri mereka sendiri. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 29. Bagaimana negara kecil seperti Israel bisa tetap berdiri, dikelilingi musuh dari segala arah, berkali-kali diserang, tapi tetap eksis? Apakah hanya karena kekuatan militernya? Mazmur 120, 1 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Bukan sekadar tentara, ada tangan Tuhan yang bekerja. Tahun 1948, 1967, hingga sekarang, Israel selalu dikelilingi ancaman. Tapi ada banyak kisah militer mencatat, kami seharusnya kalah, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Israel dijaga bukan hanya oleh teknologi, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Fakta-fakta ini membuat kita sadar, Tuhan masih bekerja dan janjinya tetap berlaku. Penjaga Israel tidak tertidur. Selama ribuan tahun, bangsa ini terus dibenci, diusir, dibantai. Tapi mereka tetap bertahan, dan bahkan jadi bangsa yang sangat diberkati. Siapa mereka? Alkitab berkata dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Janji ini untuk Abraham dan keturunannya. Dari teknologi, pertanian, sampai pertahanan, Israel memimpin dunia. Bahkan negara seperti Ethiopia yang dulu miskin, kini kuat di bidang pertanian setelah kerjasama dengan Israel. Kenapa dunia membenci bangsa kecil ini, tapi tak bisa menghancurkannya? Karena ini bukan sekadar sejarah, tapi nubuat yang hidup. Israel adalah tanda bahwa firman Tuhan itu nyata. Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Banyak orang yang tidak terima ketika saya menjelaskan keunggulan Israel, dan banyak yang mengira saya itu berpihak pada Israel. Padahal saya hanya menjelaskan fakta. Fakta itu adalah bahwa Israel tuh memiliki keunggulan dibandingkan dengan Iran. Bukan hanya soal teknologi alutsista, yang lebih pentingnya lagi adalah mata-mata. Jaringan intelijen mereka itu masuk ke titik terdalam pemerintahan dan kekuatan militer Iran. Itu saya udah ngobrol langsung dengan 2 profesor Iran. Dan mereka mengatakan yes banget.
Mossad itu sudah ada di dalam pemerintahan. Dan mereka tuh sering ngegerebek dan sering dapat. Tapi tetap jaringannya tuh masih terlalu besar dan terlalu banyak. Gitu. Nah, jadi masyarakat muslim itu sekarang, mereka tuh membenci fakta. Nah, itu ciri dari karakteristik orang-orang yang dikalahkan. Jadi, kalau misalkan mereka salah, bukan diperbaiki. Kalau mereka kalah, bukan evaluasi. Tapi cepat-cepat menutupi bagaimana caranya agar kekalahan dan kesalahan mereka tuh nggak ketahuan. Makanya mereka reaktif sampai marah-marah. Padahal saya bukan bukan pro Israel, sing demi Allahnya, bukan. Cuman saya tuh jelaskan bahwa orang Israel, negara Israel itu lebih kuat. Mereka menguasai teknologi, mereka menguasai digitalisasi, dan bahkan mereka itu levelnya sampai alat-alat kebutuhan rumah tangga itu bisa disadap sama mereka. Lampu bohlam itu bisa disadap sama mereka.